Cece, ada liputanku toh, wajib nonton ini. Ini tentang fashion. Hehehehe, liputan apa mi itu Cok? Sampai wajib hukumnya. Ada guru di Makassar, Cece. Namanya Ibu Asaria Harun. Nah, dia ini bisa mengolah kain-kain bekas menjadi beragam jenis aksesoris kebutuhan pria dan wanita. Wah, kerennya. Langsung kamu lihat hasil-hasil buatannya, Cok. Antar dulu ke rumahnya itu Bu Azaria Harun. Hahaha. Jangan mi dulu, nonton Miki dulu ini liputannya kepek, baru saya antar Ki ke sana. Pemirsa, ibu rumah tangga, serta perempuan-perempuan lain sepertinya perlu berguru pada tindakan kreatif ibu guru yang juga ibu rumah tangga warga kompleks Anggrek Minasa Upa, Kota Makassar ini. Sejatinya sebagai salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Kota Makassar, Azaria Harun telah disibukkan dengan kegiatan mengajar para siswanya serta mengurus keluarganya di rumah setiap hari. Namun, di sela-sela kesibukannya itu, ia masih menyempatkan waktu mengeksplorasi kreativitasnya dengan mengolah sisa-sisa kain bekas miliknya menjadi berbagai macam aksesoris fashion yang bisa menjadi penunjang gaya busana Anda agar terlihat trendy. Barang-barang fashion tersebut berupa tas ransel, tas pinggang, tas selempang, dompet, tempat paspor dan tempat kartu, tas make up, cermin make up, topi penahan panas serta bantal jarum. Azaria mengaku produksi tas-tas cantiknya ini berangkat dari hobinya yang gemar menjahit sejak masih kanak-kanak. Setelah belajar otodidak cara menjahit dengan benar serta segala perlengkapan yang diperlukan, ia pun mencoba membuat berbagai kebutuhan pribadinya dari keterampilan menjahit ini. Saya sudah mulai menjahit itu sebenarnya dari sejak masih kecil. Ini sebenarnya hobi ya. Tetapi kemudian saya tekuni menjadi sumber penghasilan juga sebenarnya karena beberapa teman ada yang pesan dan biasa aja ketika ada waktu luang saya kerjakan dan itu prosesnya cepat dan saya mengumpulkan biasanya ya kalau dulunya orang meminta tas pesanan itu dengan kain khusus, tetapi belakangan saya memanfaatkan sisa-sisa kain yang diatur sedemikian rupa, dijahit dan kemudian disambung-sambung akhirnya menjadi satu bentuk tas yang ternyata artistik. Nah, seperti tas yang ini, ini adalah potongan-potongan kain. Kain ya? Ya, ini adalah potongan-potongan kain yang saya sambung-sambung, saya jahit, kemudian menghasilkan menjadi seperti ini. Tas cantik begini di tas, ya. Biasanya orang kalau handmade itu kan sebagian ada juga orang yang suka dengan tas handmade karena dia memang unik dan tidak dibuat dalam jumlah yang banyak. Jadi dia lebih limit sebenarnya. Hasil olahan jahitannya yang sempurna dan menarik memantik minat orang-orang di sekitarnya untuk memesan barang serupa. Awalnya Azaria melayani permintaan secara terbatas hanya pada teman-teman dekatnya. Seiring waktu permintaan untuk dibuatkan berbagai aksesoris fashion semakin bertambah, memaksa Azaria memproduksi barang-barangnya dalam jumlah banyak serta menekuni dengan serius produksi aksesoris fashion ini. Dan saya melihat potensi untuk dikembangkan itu untuk orang-orang yang mungkin di luar sana punya hobi yang sama, itu bisa dikembangkan karena kita bisa menggunakan potongan-potongan kain, kita jahit, kita bisa mencari idenya banyak di internet juga kita bisa mencari ide-ide sambungannya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diseriusi, barangkali ini bisa menjadi sebuah industri ya.
kedepannya saya ada planning seperti itu, mengembangkannya menjadi industri, tapi mungkin untuk saat ini saya hanya menjalankannya sekedar mungkin sebagai hobi, tetapi di beberapa kesempatan saya sudah banyak dipanggil untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha, itu mereka sudah saya bagikan ilmunya, sudah saya bagikan cara-caranya, dan tentu saja mudah-mudahan itu bermanfaat lagi untuk banyak orang. Itu bahan bakunya dapat dari mana biasanya? Bahan bakunya itu ada biasanya dibeli online. Jadi kalau misalnya kita ingin motif yang lebih bagus, itu memang bahannya kita beli online. Tapi kalau untuk yang hari-hari yang biasanya saya buat untuk hari-hari, itu saya hanya menggunakan sisa-sisa kain. Ya, jadi biasanya kan di penjahit mereka punya banyak sisa-sisa kain, potongan-potongan kecil pun itu bisa kita buat menjadi benda yang bukan hanya tas, tetapi saya membuat banyak ya. Saya buat tempat jarum, kemudian saya membuat pouch-pouch kecil untuk tas sekolah anak. Agar hasil kreativitas ibu guru ini memiliki ciri khas, maka diberilah label Okots, sebuah kata dari aksara Bugis Makassar yang berarti cara bicara dengan kata yang kebelihan huruf ataupun kekurangan huruf. Dari Makassar. Nah, ini Itu sudah- okots maksudnya apa sih? Bisa mungkin dijelaskan sedikit? Kalau okots itu dalam bahasa Makassar itu sebenarnya itulah ciri khasnya orang Makassar. Kalau kadang-kadang kita ngomong, kalau pernah mendengar orang Makassar ngomong, kadang kelebihan N atau kelebihan G. Misalnya kalau dia bilang makan, kadang-kadang dia bilang makang. Nah, itulah okots ya? Itulah okots, atau kadang-kadang kekurangan. Tapi itulah ciri khasnya orang Makassar. Saya kira kenapa saya mengangkat nama ini, ya karena menurut saya ini bukan sebuah hal yang bukan aib sih sebenarnya, bukan hal yang memalukan, tetapi itu kan ciri khas kita, dan saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang khas. Begitu kita dengar okots, berarti oh ya itu dari Makassar, pasti dari Makassar.